Tiang izin rekam dumun. Ya, tiang kembali ke aplikasi simpelnya SSO-nya. Bapak Ibu bisa langsung mencari atau membuka browsernya, boleh Chrome, boleh Mozilla, tapi tiang menyarankan untuk menggunakan Google Chrome agar nanti proses ke depannya bisa lebih lancar. Kemudian Bapak Ibu silakan mengetikkan iki sso.baliprof.go.id. Nah, setelah nikah kan Bapak Ibu sudah, saya rasa sih sudah pernah rata-rata teman-teman di Setwan sudah pernah mencoba melogin ya di aplikasi SSO Niki. Kemudian untuk username email itu biasanya kalau teman-teman yang non PNS itu adalah nick ya, nick KTP biasanya. Kemudian masukkan passwordnya. Ya, Bapak Ibu, setelah berhasil login, sebagian besar Bapak Ibu yang memiliki akun SSO itu hanya terdapat 2 menu aplikasi. Yang pertama itu adalah Simpet, kemudian yang kedua itu nanti kantor virtual. Nanti kantor virtual niki yang akan Bapak Ibu gunakan ke depannya untuk pengganti dari e-office. Niki wajib nih nanti untuk kantor virtualnya nih. Kita fokus untuk di Simpek dulu. Silakan setelah berhasil login, Bapak Ibu silakan mengklik atau menuju aplikasi Simpeknya. Nah, kemudian setelah muncul niki yang pinjam salah satu akun rekan saya niki yang coba niki yang memang masih belum melakukan upload riwayat jabatan. Silakan Bapak Ibu, biasanya kalau setelah menu simpel terbuka maka akan muncul seperti ini akan muncul seperti ada nama, kemudian data pegawainya, ada nick, ada pangkat golongan ini masih kosong, kemudian jabatan terakhirnya adalah tenaga administrasi. Nah, ini sesuai dengan jabatan terakhir Bapak Ibu di Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Kemudian berikutnya, apabila Bapak Ibu ingin mengupdate atau mengupload riwayat jabatan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silakan klik di bagian foto. Fotonya Bapak Ibu sendiri yang di pojok kanan atas, itu silakan diklik, kemudian akan muncul beberapa menu di bawahnya niki. Silahkan Bapak Ibu langsung pilih menu edit profile. Ya, kalau lihat profile boleh saja, tapi masih kosong. Bapak Ibu langsung untuk mengedit profilnya, Bapak Ibu. Kemudian silahkan diklik lanjutkan. Nah, niki Bapak Ibu, ya, niki adalah profil dari Simpeknya Bapak Ibu. Di sini sangat banyak sekali menu-menunya, menu-menu yang bisa Bapak Ibu lihat di sini. Seperti yang pertama, data kepegawaian Bapak Ibu, identitas pegawai, kartu pegawai, pengangkatan non ASN, riwayat jabatan, sampai bawah niki sampai data dokumen lain-lainnya. Niki yang Bapak Ibu harus niki yang tekankan lagi sekali, niki wajib untuk dilengkapi. Kalau mungkin Dumun Bapak Ibu masih secara manual istilahnya Bapak Ibu punya satu bundle arsip nih di kepegawaian. Kalau sekarang bundle-nya itu adalah berupa digitalisasi, berupa Simpek. Jadinya seluruh file-file bundle yang Bapak Ibu punya di kepegawaian nih yang berupa map hitam nih sekarang dialihkan kembali menjadi digitalisasi berupa data Simpek yang Bapak Ibu akan input nanti di sini. Suara tiang jelas nggih? Ada yang niki ada yang bertanya niki suaranya tiang kurang jelas. Bapak Ibu bisa mendengar suara tiang nggih?
Oh, nggih, ya jelas katanya niki jelas nggih. Ampura-ampura dulu. Iya. Nggih, tiang ulang kembali. Nggih, yang pertama. Kemudian niki nah ada data kepegawaian, identitas pegawai, kartu pegawai, pengangkatan dan selainnya nggih. Nah, niki yang paling utama niki adalah riwayat jabatan. Niki yang fokus di riwayat jabatan dulu nggih. Karena data-data lainnya niki sebenarnya penting Bapak Ibu. Seperti contoh niki yang paling simpel adalah di riwayat pendidikan. Oke, riwayat pendidikan niki salah satu akun yang rekan tiang yang punya niki, riwayat pendidikannya masih kosong niki. Nggih. Sebenarnya riwayat pendidikan ini mengacu ke riwayat pendidikan Bapak Ibu sendiri. Saran tiang adalah riwayat pendidikan ini diupload mulai dari pendidikan Bapak Ibu paling bawah. Ampunan TK nggih. Kalau TK masih ten SD minimal nggih. SD, kalau enten SMP, SMA, dan sampai kalau ada minta sarjana. Ampunang nanti di pendidikan terakhir aja. Kalau saran tiang niki dari pendidikan paling bawah, dari SD dan seterusnya niki. Tapi niki boleh nanti di pending dumun, kan nanti niki sambil berjalan niki boleh Bapak Ibu tambahkan nantinya. Kemudian yang paling simpel lagi yang kedua adalah data keluarga. Mengapa data keluarga? Karena niki nanti terkait nanti seandainya niki wenten nanti minap dari pemerintah Provinsi Bali yang ingin kalau wenten kalau memang wenten seperti tunjangan wenten niki sangat penting Bapak Ibu sangat penting data keluarga niki. Karena niki contoh temannya niki masih kosong juga. Niki juga harus ditambah. Sire nanti misalnya kalau tiang klik tambah niki salah satu contoh niki nggih. Nah, niki jenis keluarganya niki ada ayah kandung, ibu kandung, suami, istri, anak. Niki yang sangat penting Bapak Ibu harus isi nanti nggih, ampunang makin umur nanti yang sambil berjalan niki karena niki terkait dengan riwayat keluarganya Bapak Ibu sendiri. Nggih. Niki yang paling penting yang kedua, yang paling simpel dumun itu adalah riwayat pendidikan dan riwayat keluarga. Niki biasanya yang harus wajib diisi dumun nggih. Nah, mungkin sekarang fokus ke utamanya adalah riwayat jabatan yang Bapak Ibu yang harus niki dilengkapi. Karena kalau tidak ada riwayat jabatan, Bapak Ibu nanti ke depannya disimpangnya tidak akan tersinkronasi ke aplikasi lainnya. Karena niki riwayat jabatan niki sangat penting sangat sangat krusial niki. Nah, Bapak Ibu silahkan kalau memang dicoba silahkan diklik riwayat jabatan. Nah, niki muncul seperti niki Bapak Ibu. Niki adalah history atau rekaman yang memang sudah muncul dari simpek dari awalnya. Riwayat jabatan Bapak Ibu selama bekerja di pemerintah Provinsi Bali. Nah, niki dilihat dulu niki pelan-pelan niki dumun. Nah, setelah tiang cek beberapa teman yang memang bertanya ke tiang, memang di peta dan formasi jabatannya niki sudah tahun 2022. Betul niki. Niki formasi jabatannya sudah betul niki. Hanya saja SK yang diupload niki, surat keputusannya niki adalah SK pengangkatan pertamanya Bapak Ibu. Bisa tahun 2015, bisa tahun 2016, bisa tahun 2017. Dan dia SK tahun 2022 niki. Sesuai dengan inputannya niki. Nah, sesuai dengan info yang tiang poleh dari BKD, penyamaan persepsinya tadi, tiang lihat, kalau memang sudah muncul Kepgub nomor 833 ini tahun 2022, Bapak Ibu tidak perlu lagi menambah riwayat jabatan. Tidak perlu lagi. Ingat demun, kalau sudah keluar niki yang Kepgub nomor 83301 EHK 2021 tahun 2022 niki sudah muncul dan berwarna hijau, Bapak Ibu tidak perlu lagi menambah riwayat jabatan Bapak Ibu. Hanya saja nanti perlu diedit. Diklik kolom action, kemudian diedit. Nah, niki
Yang Bapak harus upload nih, Bapak Ibu harus upload niki seperti yang tiang tadi siapkan adalah nomor SK. Nomor SK tahun 2022. Kayaknya niki sudah dapat niki, sudah boleh kayaknya sedikit yang contohnya satu niki. Yang boleh juga niki. Share. Nah, niki dia. Niki adalah SK Gubernur Bari nomor 504 CHK tahun 2022. Nah, yang dia yakin Bapak Ibu pasti punya niki nggih, karena di sini nama Bapak Ibu sudah muncul semua niki nggih dari. Nah, niki dia. Khusus yang di sekretariat DPRD. Ya. Niki yang dapat filenya dari salah satu rekan kita juga di Setwan. Niki yang Bapak Ibu nanti upload di data riwayat jabatan. Oke. Yang contohkan saja dulu langsung niki. Nah, niki dia nggih. Seperti tadi niki contoh SK-nya adalah nomor 5/04-C/HK/2022. Nah, Bapak Ibu silahkan setelah mengetik nomor SK di tahun 2002 niki, Bapak Ibu upload niki, upload file SK-nya niki langsung berupa file PDF. SK 2022. Jangan lupa juga memasukkan di tanggal SK-nya. Tanggal SK niki adalah diambil di sebelah paling bawah niki nggih. Tanggal SK-nya niki dia mana? Ditetapkan di Bali pada tanggal 3 Juni. 3 Januari, ampun. 3 Januari 2022. Niki biasanya Bapak Ibu yang agak bingung niki nggih, setelah di kolom niki di TMT jabatan ditetapkan oleh niki. Nah, nikilah tiang pandu mungkin sesuai petunjuk dari teman tiang di BKD nggih, dari rekannya di BKD niki. Yang pertama adalah ditetapkan oleh ini adalah Gubernur Bali nggih. Niki kan ada wenten pilihannya niki, wenten pilihannya wenten nanti dipilih silakan Gubernur Bali nggih. Kemudian unit teratas niki adalah niki satuan OPD Bapak Ibu, yaitu di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian niki yang paling penting niki adalah peta dan formasi jabatan. Niki yang dipilih niki harus yang aktif. Niki wenten aktif yang paling kanan niki wenten keterangannya aktif niki. Niki yang dipilih sesuai dengan tadi yang tiang bilang tadi yang warna hijau di depan tadi Kalau sudah ada yang niki, kalau sudah ada nomor peta dan formasi jabatan mereka. Ingat pilih yang aktif. Ampunan yang aktif nanti tidak aktif riwayat jabatan Bapak Ibu nanti. Kemudian lanjut ke unit perangkat daerah. Unit perangkat daerah niki adalah tetap dia nanti karena tidak ada pilihannya niki dia adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena unit perangkat daerah niki contohnya kayak Disdikpora gitu misalnya. Kalau unit perangkat daerahnya SMA berapa, enten misalnya. Kalau OPD yang di Setwan niki hanya satu ya niki unitnya, yaitu di Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Kemudian lanjut unit atasan langsung. Unit atasan langsung niki adalah unit atasan Bapak Ibu langsung ampunang bagian keuangan.
Nggih. Contoh misalnya, kalau niki teman tiang niki, Gede Sudarmo niki adalah di bagian humas. Bagian humas nike atasan langsungnya adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Kepegawaian Humas dan Protokol, yaitu Pak Kadek Swantara. Nggih. Kalau tiang ambil contohnya niki siapa niki nggih yang ada di sini misalnya. Yang di bagian keuangan contoh niki nggih, yang bagian keuangan contohnya. Di bagian keuangan itu atasan langsungnya Ibu Ratih gitu contohnya, atau Bu Alit lah. Bu Ratih. Bu Ratih itu adalah unit substansi perencanaan dan penganggaran. Nah, kita jadi ini yang harus benar niki, tidak boleh salah niki. Atasan langsung Bapak Ibu nih, ingat demun. Atasan langsung Bapak Ibu niki setara kasubag. Setara kasubag, kalau mungkin kan sudah tidak ada kasubag niki, kasubag kan cuma satu mungkin, yaitu Pak Kadek Swantara sebagai Kasubag TU Kepeg Humas dan Protokol. Kemudian kalau kasubag yang lain niki sudah berubah menjadi namanya subkoordinator sebagai koordinator nih. Kalau yang di persidangan niki wenten sub persidangan risalah dan sub fasilitasi perda. Nih, kalau persidangan risalah niki Pak Komang Kenten nggih, Suyantara nggih sama Bu Dayu di sana. Niki nanti atasan langsung Bapak Ibu di sana. Nggih, ampunang lagi di bagian keuangan umum persidangan niki tidak berlaku niki untuk Bapak Ibu nggih, karena niki atasan langsung Bapak Ibu niki. Atau unit substansi di bawah niki. Kalau yang di bagian niki kebetulan teman yang niki di humas, jadi dia adalah atasan langsungnya adalah sub bagian tata usaha kepegawaian humas dan protokol. Mana dia tadi? Niki. Oke. Niki tidak boleh salah niki, nanti biar tidak menak Bali nak ngolah pangsing blangsot niki gentannya jabatannya nanti tiba-tiba Bapak Ibu terlihat di unit jabatan lain nantinya nggih. Kemudian lanjut, karena nanti kalau bingung, nanti kalau Bapak Ibu bingung niki silahkan langsung berkoordinasi dengan kasubagnya. Nah, kasubag niki yang panggil biar gampang niki. Kalau yang bilang subkoordinator tadi bingung, langsung cari kasubagnya Bapak Ibu, tanya napi jabatannya Bapak Ibu sekarang. Nike dah atasan langsung Bapak Ibu nanti. Kemudian unit terbawah. Nah, kalau unit terbawah niki dia memang tidak bisa dipilih lagi sesuai dengan unit atasan langsung. Nanti dia akan otomatis juga terlihat sebagai unit terbawahnya nanti ini. Karena tidak ada lagi unit-unit di bawahnya lagi karena atasan langsung Bapak Ibu nike langsung bersifat satu di sini. Kemudian jenis jabatan non peta jabatan niki adalah non ASN karena ten fungsional dan ten pelaksana mungkin adalah jabatannya non ASN. Niki langsung dipilih non ASN, sudah otomatis ya bahasa niki. Nah, jabatan non peta jabatan niki diklik. Biasanya kalau dia tidak diklik niki wajib diklik karena jabatannya niki tidak ada di peta jabatan niki. Karena Bapak Ibu adalah pegawai yang memang non PNS niki karena kalau yang peta jabatan niki memang mengacu ke peta jabatan yang PNS manten niki. Ya. Nah, setelah diklik niki jabatan tidak ada dalam peta jabatan, wawu dipilih jabatannya niki. Nah, jabatannya niki adalah jabatan sesuai SK. Sesuai SK Bapak Ibu. SK-nya niki dia. Mana dia niki makin. Nah, niki. Nah, niki dia. Niki kan minta niki jabatannya tenaga supir, tenaga administrasi, tenaga penanganan prasarana dan sarana umum. Tenaga niki kayaknya kebanyakan niki tenaga administrasi nih. Benten sekpri pimpinan juga benten nanti ada petugas protokoler gitu. Nah, nanti disesuaikanlah dengan niki. Di jabatan SK-nya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu punya nih. Silakan di-input di sini. Ya, silakan diinput di sini nanti. Tenaga administrasi. Niki wetan banyak niki. Banyak niki peta jabatan yang non PNS niki Ampunang salah nanti lagi. Nanti silakan dumun berkoordinasi sareng teman-teman juga yang memang sudah pernah mengupload atau sudah pernah menginput. Niki juga harus di sharing-sharing juga biar tidak nanti
numplek di satu orang nanti, takutnya karena nanti agak kelamaan nih. Kemudian niki eselon, niki kosong, memang sudah tidak diblok, niki level juga kosong, keterangannya dikosongkan juga. Dan Bapak Ibu jangan lupa, biasanya kalau niki aktifnya niki otomatis nih, karena tadi mengedit, tadi Bapak Ibu mengedit jabatan yang sudah aktif nih. Niki kalau emang belum dicentang aktif, niki dicentangnya aktif nanti. Tapi biasanya niki sudah sampun aktif ya nih. Selanjutnya niki nomor SPK. Nah, Bapak Ibu pasti sudah mempunyai file SPK. SPK yang ditandatangani Bapak Ibu sendiri dan Bapak Sekwan. Nih. Yang ambil contoh satu. Nah, niki adalah contoh SPK-nya. Nih. Ya SPK yang Bapak Ibu sudah kemarin tanda tangan niki. Nah, niki contohnya ya. Yang sudah niki yang pinjam punyanya beli Agustina niki, ampura. Tadi sempat niki. Dia sempat dulu niki nggih. Tapi rata-rata niki semua sama, hanya yang berbeda niki di nomornya nggih. Nomor berapa, nama niki kalau isi ketentuan niki sama nggih. Kemudian yang Bapak Ibu upload niki adalah ya nomor SPK-nya. Niki dia akan contohkan lagi, masukkan dia ke ke sini. Nomor SPK-nya tadi. Nomor SPK-nya adalah B ya, setelah berhasil terupload niki, kemudian dipilih dokumen SPK-nya. Niki Bapak Ibu upload di sebelah sini, kemudian cari file SPK-nya. Sama seperti tadi di file SK-nya, sama seperti tadi. Kemudian tanggal SPK. Tanggal SPK ini adalah tanggal SPK. Nah, kalau tanggal SPK itu adalah tanggalnya di sebelah ini. Dia tidak berupa tanggal Bapak Ibu biar tidak terkecoh nanti. Pada hari ini Senin tanggal 3 bulan Januari tahun 2022, berarti sama seperti SK-nya, mengacu ke tanggal SK-nya tanggal 3 Januari tahun 2020. Tanggal SPK-nya niki tanggal 3 Januari 2020. Nah, tanggal akhir SPK niki biasanya mengacu ke tanggal paling akhir biasanya kan niki 1 tahun kontrak niki yaitu tanggal 31 Desember biasanya kita. Nah, setelah terisi semua, silakan Bapak Ibu nanti cek malih lagi. Di uret jabatan niki seperti nomor SK-nya, tanggal, filenya silakan, kemudian dilihat juga niki TMT jabatan juga dilihat, ditetapkan oleh gubernur. Ingat niki yang bagian niki yang dari TMT jabatan niki sampai niki yang sangat penting niki tidak boleh keliru nantinya. Ditetapkan oleh gubernur, kemudian unit teratasnya adalah sekretariat DPRD, peta formasi jabatan, ingat pilih yang aktif di tahun 2022, ada nanti statusnya aktif di belakang. Kemudian unit perangkat daerah itu adalah memang tidak ada lagi yaitu sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian atasan langsung itu adalah seperti tadi yang ingatkan adalah jabatan Kasubagnya Bapak Ibu, silakan. Kalau mungkin namanya subkoordinator karena sudah transformasi jabatan. Kemudian unit terbawah ini adalah sama, karena unit atasan langsung niki adalah sama dengan unit terbawah, tidak ada unit terbawah lain lagi. Kemudian jenis jabatan, non peta jabatan adalah jabatan non ASN. Kemudian jabatan non peta jabatan niki adalah jabatan Bapak Ibu sesuai SK yang Bapak Ibu terima kemarin di tahun 2022 nih.
Itu disesuaikan juga, ingat dicentang juga jabatan tidak ada di peta jabatan, karena jabatan niki mengacu ke formasi jabatan yang PNS, karena tidak ada di peta jabatan niki. Untuk eselonnya niki memang kosong, memang keterangannya bisa dikosongkan, kelas jabatan memang kosong, kemudian statusnya langsung ke aktif niki, memang sudah otomatis aktif. Kemudian nomor SPK, tadi Bapak Ibu sudah bisa cek di sana, SPK masing-masing Bapak Ibu, nomornya silakan diinputkan sebelah sini. Kemudian silakan upload dokumen SPK-nya yang berformat PDF nih. Formatnya PDF, tidak boleh lebih dari 2 mega. Biasanya kalau PDF nih yang sudah di-scan biasanya paling tidak di bawah 1 mega Bapak Ibu, karena cuma hanya 3-4 lembar manten. Tanggal SPK niki saat tanggal tanda tangannya nih, kalau yang lihat niki tanggal 3 Januari 2022, kemudian tanggal akhir SPK niki mengacu di tanggal akhir tahun biasanya. Setelah semua dipastikan benar, silakan Bapak Ibu niki klik serta simpan. Nah, setelah berhasil tersimpan, maka akan muncul di draft perubahan. Nah, niki draft perubahannya sudah muncul sebagai di yang sudah Bapak Ibu edit tadi, yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi. Nah, opsi kedua Bapak Ibu opsi kedua niki yang memang kalau memang tidak ada peta jabatan niki, peta jabatan yang Kepgub nomor 833 niki, kalau memang niki tidak ada, baru opsinya adalah menambahkan riwayat jabatan. Ditambah niki. Alur prosesnya sama Bapak Ibu seperti tadi. Cuma memang ditambah. Kalau memang sudah ada, diedit. Kalau memang tidak ada, ditambah. Niki aja mantan. Prosesnya sama seperti tadi. Dari SK, dari setelah nikah TMT jabatan, atasan langsung, nikah sama semua tahapannya. Cuma yang bedanya, kalau memang Bapak Ibu belum muncul nikah harus ditambah. Kalau memang sudah muncul yang tahun 2022, nikah bisa diedit. Karena kebanyakan teman-teman kemarin, dia memang sudah muncul dia Kepgub tahun 2022 ini, tapi file SK-nya masih yang diupload nikah adalah SK tahun 2015 gitu contohnya. Karena kemarin sepertinya belum dapat SK karena seperti itu. Mungkin karena sudah dapat SK, sudah dapat SPT, silakan Bapak Ibu lengkapi mantan di riwayat jabatan. Nah, setelah proses tahap perubahan ini, niki durung selesai Bapak Ibu belum selesai niki, belum selesai Setelah niki Bapak Ibu silahkan klik verifikasi data. Verifikasi data. Nah, niki tahap terakhir niki. Seandainya Bapak Ibu ingin melanjutkan mengedit tapi namanya data keluarga, riwayat pendidikan, riwayat penghargaan, silahkan diedit dulu niki. Silahkan dilengkapi dulu semuanya. Setelah merasa lengkap, verifikasi data. Setelah Bapak Ibu klik verifikasi data niki, maka selanjutnya adalah operator OPD akan melakukan verifikasi data Bapak Ibu. Verifikator OPD yang disetpan niki adalah Kasubag TU Kepek Humas dan Protokol Pak Kadek Suandara niki selaku verifikator OPD-nya. Biasanya niki kalau terkait verifikator niki bisa berkontak langsung dengan Pak Kemang Murjo juga ya sebagai suhunya simpek niki kalau dia bilang niki. Kalau dia kan cuma hanya istilahnya penyalur apa informasi yang ada di BKD dan juga di Kominfo niki. Nah, yang contohkan saja dumun niki setelah misalnya sudah lengkap niki sudah lengkap semua di riwayat jabatan. Niki nanti ada keterangannya niki ada gambar file hitam niki terdapat perubahan perlu diverifikasi admin. Nah, niki dah dumun. Ada keterangannya niki keterangannya sebelah sini nanti. Nah, niki keterangannya banyak niki. Setelah nikah, kalau Bapak Ibu sudah merasa lengkap, sudah merasa yakin, silakan Bapak Ibu klik verifikasi data. Nah, niki silakan setelah verifikasi data, konfirmasi perubahan data pegawai, data mencentang dengan data ini, maka pada tanggal 8 Februari menyatakan bahwa data yang Bapak Ibu sudah benar. Nah, setelah Bapak Ibu klik centang ini, silakan diklik centangnya, kemudian setujui perubahan.
maka data Bapak Ibu akan terkirim ke OPD, verifikator OPD maksud saya, verifikator OPD. Nah, di verifikator OPD niki bisa ditolak Bapak Ibu. Nah, selama Bapak Ibu belum menerima penerimaan atau penolakan dari data OPD dari verifikator OPD niki, Bapak Ibu tidak bisa mengedit data simpeknya Dumun. Ditunggu Dumun. Kadang-kadang kita sudah diverifikasi oleh operator OPD, selanjutnya verifikasi ke BKD. Nah, di BKD niki yang agak lama, Bapak Ibu. Nunggu dia lama kan, apakah diterima atau ditolak, nanti tunggu Dumun. Karena setelah dikirim niki, Bapak Ibu tidak bisa lagi mengedit data simpeknya kecuali ditolak. Kalau ditolak, Bapak Ibu nanti ada keterangan bahwa kurang lengkap ini, tidak lengkap ini, nanti Bapak Ibu baru bisa melengkapinya lagi. Tapi kalau sudah diterima, niki ada beberapa niki yang sudah diterima niki yang sudah diterima oleh operator OPD, tapi masih belum diverifikasi oleh operator dari BKD. Nanti kalau setelah BKD memverifikasi, baru niki data riwayat jabatan Bapak Ibu aktif niki nggih. Nah, niki karena tiang tidak berani niki karena niki punya tiang pinjam punyanya teman niki nggih. Nah, tiang hanya sedikit memaparkan tahapan-tahapan dari proses penginputan riwayat jabatan. Karena niki sangat penting nantinya ke depannya terkait proses SSO Bapak Ibu nanti, karena semua data SSO, semua data aplikasi pada SSO itu semuanya terintegrasi pada aplikasi Simpek. Tiang sih tidak terlalu banyak nanti biar Bapak Ibu tidak bingung. Nanti sekedar gambar mantan niki, sekedaran gambaran bahwa Bapak Ibu nanti bisa melakukan upload secara mandiri, secara mandiri nantinya. Dan Bapak Ibu yang sudah berhasil, menginputnya niki, mohon juga nanti bisa istilahnya berbagi ke teman-teman, berbagi ke teman-teman, saling sharing juga biar tidak dia berkerumun di satu orang nantinya. Takutnya seperti itu. Jadinya Bapak Ibu kalau yang sudah berhasil silakan sharing ke teman-teman, berbagi ke semuanya. Tiang juga sama Pak Murjo niki istilahnya niki akan memantau permasalahannya niki. Kalau untuk membantu niki memang kami sih tetap siap, cuma kami akan tetap memantau proses dari aplikasi Simpeknya niki. Nanti perlu dipersiapkan juga niki adalah file SK-nya Bapak Ibu, kemudian SPK-nya niki di-scan Dumun, dipersiapkan. Nanti untuk proses aplikasi Simpeknya bila mana nanti Bapak Ibu memang kekurangan perangkat di rumah, silakan nanti Bapak Ibu ke kantor, silakan bagi teman-teman yang memang bisa membantu, kami harap semuanya dapat saling berbagi. Tidak terpaku ke satu orang niki terutama, agar nanti prosesnya bisa lebih cepat, kita bisa langsung sama-sama bikin. Karena niki kalau kalian dapat info niki set one memang belum semuanya belum niki yang di tenaga non PNS dari set one niki memang belum ada verifikasi riwayat jabatan. Memang niki perlu segera karena kantor virtual niki sudah akan di launching. Nika Dumun dari Tiang mungkin selanjutnya niki sambil ngobrol santai mantan kalau memang ada sharing, ada yang perlu ditanyakan ke Tiang, atau mungkin ada yang ingin langsung mencoba di sini, dados niki terbuka sekali forumnya niki silakan niki yang wenten, ada yang raise hand lagi niki Pak Made Danu, niki Kadek Juli Hadi juga wenten, niki Opom A5 2020 niki channel ini. Tiang coba unmute dulu niki Tiang kasih akses dulu niki. Nah, niki yang sampun akses, niki silakan Bapak Ibu yang ingin konsultasi, sharing ataupun apapun, silakan. Yang buka sesinya sekarang untuk diskusi. Silakan. Maaf, Murah. Ya, langsung gimana Ini kan kita ada 2 SK. Ada SK perubahan dan ada SK pertamanya nih karena Februari ada kontrak baru. Terus kita masukin SK-nya nih SK yang mana ya? Biar nggak salah nanti kontraknya.
Oh, terkait SK ada pembaruan ya? Ya, Gek ya? Ada SK Ah, perubahan. SK perubahan siapa yang menandatangan, Gek? Sama Pak Lihat sih juga, karena yang pertama kan juga Pak Lihat bukan gubernur, cuma atas nama aja gubernur gitu. Oh ya, berarti nomornya berbeda ya, nomornya ya? Ya, Itu SK-nya untuk eh, keseluruhan Pemprov atau cuma di Sekwan aja? di Sekwan aja Di Sekwan aja yang berubah, kan. Gek? Ya, tapi tetap seperti ini kayak yang diupload makin karena ada SK. Oh iya ya, ada teman kita yang baru nih kayak ya. Berarti yang diupload nih tetap adalah SK yang terakhir nih. SK yang terakhir nih diupload. Gini kayak konsepnya kayak disimpek nih. Kita ini bisa mengupdate datanya ini kapanpun dimanapun. Kapanpun dimanapun. Kalau ada perubahan SK silakan diupload lagi. Kalau ada perubahan SPK silakan diupload lagi. Ini kan tidak apa namanya tidak saklek dia sistemnya ini bahwa 1 tahun ini berlaku SK ini tidak. Jadi kalau ada tambahan teman baru lagi, ada muncul SK baru lagi, ya kita wajib untuk mengupload SK yang tersebut yang baru. Dan ya, tapi nanti setelah nikah dikirim lagi ke operator OPD. Tapi kayak gimana kayak? Yang pertama diupload dulu apa langsung aja Oh, yang kedua? tidak langsung yang terakhir kayak karena dia kan 1 slot aja dia. 1 slot aja di Capgub tahun 2022 tadi. Satu yang terakhir aja. SK yang terakhir nikah sudah diterima teman-teman semua? Belum? Belum. Belum ya? Tapi sudah terbit. Sudah. Sudah terbit ya? Karena kemarin Tiang cuma dikasih lampirannya aja, terus Tiang telepon ke Pak Angga yang di BKD, katanya, oh nanti saya kirim ya, tapi sampai sekarang Tiang nggak dikirimin. Tapi Tiang cuma dikasih lampirannya aja sama Pak Angga nih loh. Oh, berarti lampiran yang nikah nama-namanya aja kayak ya? Nama-namanya aja ya? Ya, terus Tiang minta, Pak Angga SK yang depannya ini belum ada, tak gituin. Oh nanti saya kirim Bu, tak gituin, tapi sampai sekarang nggak kirim-kirim. Cuma lampirannya udah terima sih, udah Tiang fotokopiin. Tapi Tapi nomor belum SK-nya ada nggak? Yang baru? ada. Nomor SK yang baru? Iya, per 2 Februari 2022. Per 2 Februari. 2 Februari 2022, tapi SPK-nya Januari kan nggak? Nah itu dia saya bingung. Nah, Kan kalau Kenten SK jadinya SPK-nya diganti lagi kan jadinya. Tapi gini ya, biar tidak bingung, biar tidak itu belum ya. Tapi Tunggu dulu. SK Januari kita dapat. Kontrak yang lama jadinya berpacu pada SK yang Januari. Terus karena ada satu orang yang baru, jadi SK-nya itu baru, dia sendiri TMT-nya per Februari, sedangkan yang lain Januari. Betul. Cuma nomor SK-nya itu beda gitu. Ya, karena SK-nya ada perubahannya, menyusul jadinya. Tapi nama-nama teman-teman gimana? Masuk juga di SK-nya tuh? Oh, masuk. Harusnya. Masa saya harus merubah SPK lagi gitu? Kalau dari administrasi harus kayak. Kalau dari administrasi ya karena nama-nama teman-teman di SK-nya ini kan lagi dimasukin SK perubahan ya. Per 2 Februari. Nah, tapi gendernya kayak karena kita gini aja dapat dari info dari PKD memang Tiang belum dapat info dari Kentennya terkait perubahan SK. Tapi karena SPK-nya mengacu ke tanggal 3 Januari, ya 3 Januari teman-teman Niki, otomatis SK yang diupload Niki adalah SK yang 3 Januari juga. Ya kayak ya. Kita khususkan nanti temannya Niki yang baru masuk, itu baru mengacu ke SK perubahan. Ya gitu aja dulu kayak sementara kayak biar nggak bingung ya. Daripada kayak nunggu nanti, itu kan lama intinya kita. Ya nanti sambil jalan, Tiang akan info ke BKD Dumon seperti apa nanti mekanismenya karena di Setwan sudah terlanjur dia tanda tangan SPK per 3 Januari mengacu ke SK 3 Januari ya. Ya, itu ya demo sekarang satu kata bahwa teman-teman di Setwan bahwa silakan mengupload SK-nya yang per 3 Januari yang tadi saya share tadi itu dan juga SPK yang 3 Januari. Ya, gitu dulu kayak ya. Kecuali yang teman yang baru masuk di sini ya. Teman rekan kita yang baru masuk per Februari ini, kita tunggu SK-nya dia dulu. Ya, tidak apa-apa dia dulu nanti. Satunya kayak? Iya, satu orang pengganti
Penggantinya Darmawan. Oh ya Ganti. ya. Ya, jadi sepakatan bersama bahwa teman-teman yang lain iki, teman-teman di sini yang sudah bergabung itu SK-nya per tanggal 3 Januari dan juga SPK-nya per 3 Januari juga yang sudah kemarin ditandatangani itu. Nggih. Ya. Udah, Kek? Ada lagi, Kek? Silakan. Ada lain kalau yang mau silakan berbagi. Pak Mangurjo, mana dia? Masih ada nggak dia nih? Kasih masukan Udah. dikit, Pak Mang. Paman Murjo kayaknya udah live deh. Oh, udah live ya, kayaknya dia ada kegiatan. Ada lagi yang bilangnya rekan-rekan ya teman-teman Bapak Ibu nih biar sejawat nih. Oke, silakan Bapak Ibu yang ada masukan, yang ada saran ataupun pertanyaan silakan. Tujuannya adalah kita berbagi ilmu di sini, sharing biar nanti ke depannya proses penguploadan aplikasi Simpo Niki memang berjalan lancar nih, biar tidak nanti tersendat. Biar Bapak Ibu juga tahu bahwa ke depannya ini sangat intens sekali ya Pak Sekda terkait digitalisasi administrasi. Ingat yang tekankan nanti digitalisasi administrasi ini sangat penting ke depannya nanti. Ini mau tidak mau Bapak Ibu harus mengikuti nih. Kita nih ada informasinya nih. Baik Bapak Ibu, biar tidak terlalu malam juga nanti sambil ngopi ya, sambil silakan sambil makan silakan juga tidak formal, tidak serius. Silakan Bapak Ibu yang ingin masukkan. Rah, kalau yang sudah nambah, kalau yang sudah ditambahkan gimana Rah? Nggak diedit, tapi udah ditambahkan. Oh, sudah ditambahkan. Bligos ya gini, sudah dicentang aktif nggak yang ditambahkan? Terus yang udah ada tuh lagi tak isi. Baru kemarin tak isi lagi. Yang sudah ada di yang sudah tak ada tambahin lagi karena merah kan dia. Terus tak tambahin dia. Oh, ditambahin lagi gitu. Jadinya double dia kan. Yang aktifnya mana, Bligos? Dua-duanya aktif. Kalau dua-duanya aktif nih kayaknya nggak bisa dia. Pasti salah satu. Dua-duanya sama, isinya sama. Oh, dua-duanya tapi aktifnya sama. Salah satu aja. Kalau double nanti kayaknya harus dihapus dulu satu nih. Bligos sudah ngirim ke gini, sudah verifikasi data? Sudah terkirim berarti ya, sudah masih diverifikasi. Pak Mang enggak ada ya di sini ya Pak Mang Murjo ya. Kalau ada Pak Mang Murjo nanti tak tanya dia dulu apakah sudah dikirim ke PKD apa belum. Kalau dia belum dikirim ke BKD, yang suruh nanti Pak Mang sama Pak Kadek tolak punya Bligos dumun. Tolak dumun biar Bligos bisa menghapus salah satunya. Itu jadinya. Siap. Ya belakangan kan bisa dihapus salah satunya kalau udah benar semua. Bisa fleksibel sekali Bligos. Nanti kalau emang yang penting yang aktif Niki adalah walaupun dia double Bligos ya, walaupun dia double datanya Niki, yang penting yang aktif Niki satu enggak masalah dia, tapi nanti terlihat double nanti dia. Takutnya jeleknya gitu. Ya. Seharusnya nomor KTP itu gimana, Rah? Nomor KTP itu teknis tuh, sistem soalnya tuh. Ya, besok. Ya, besok ya. Teknis sekali tuh. Nanti ke depannya teman-teman juga akan yang cek juga satu-satu Niki karena ada verifikasi KTP Niki yang memang ada angkanya yang memang agak kurang dibaca sistem Niki nanti. Ya kita dulu Bligos ya. Nanti coba tak cek lagi Niki terkait double Niki nanti. Ya, yang penting ada soalnya juga teman yang double lagi kan. Ya, double. Tadi dapat info juga salah satu bisa. Yang penting yang aktif itu enggak mungkin ya ada dua aktif Bligos. Pasti satu dia aktif. Salah satu ya dia aktif. Kalau dia isinya sama. Ya, kalau isinya sama Niki nanti terlihat double kan jelek dia nanti ininya. Malah dari BKD menyarankan gini Bligos. Kapan ya diangkat pertama dari riwayat itu yang di-upload? Dari sana Bligos tahun berapa? Pertama kali 2014. 2014. Nah, 2014 ada nggak SK-nya? SK ada lengkap semua. Tahun 2015 ada dua SK. Berarti Bligos punya riwayat 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sudah itu harusnya. Itu harusnya Bligos. Tapi kan ada 10 slot aja itu, Rah. Ya, itu dah. Nanti dia akan tertumpuk terus. Nanti gitu. Kan nanti karena nanti mengacu ke apa namanya istilahnya masa apa namanya? Masa kerja. Nanti masuk masa kerja. Bahkan ada teman-teman yang 2007 udah masuk tapi nggak ada SK-nya, gimana proses? Nah, itu kayaknya tuh perlu surat keterangan BKD itu.
Tak keterangan, tapi BKD kayaknya tidak sampai 2007 karena kan Simpek ini dia baru nih, baru tahun berapa kemarin dia, baru tahun lalu mungkin di launching. Nah nanti kemungkinan dari tahun 2021 nih harus isi dia. Kalau tadi tunjuk PKD-nya adalah SK pertama dan SK terakhir, gitu aja malah. Tapi yang mungkin yang apa namanya yang paling urgent ini adalah masa riwayat jabatan yang aktif sekarang, teman. Karena itu mengacu ke nanti ke kantor virtual, itu yang nanti aktifnya nanti sana. Terkait disposisi. Berarti semua ininya masuk ke sana ya, Bli Ngora ya. Semua riwayat jabatan dari tahun-tahun mereka pertama diangkat. Nah, kalau dia tahun pertama diangkat itu memang dia tidak ada riwayat jabatan, nanti akan satu terlihat sana sebagai tenaga administrasi. Nah, maksud saya kalau riwayat jabatan tuh kan Bli Ngora tadi bilang semua di-upload itu berarti semua di-upload dari 2000, bahwa kan dari 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 gitu ya. Ya. Kalau mungkin enggak, Gek. Kalau tadi BKD menyarankan seperti itu. Biar lengkap nih, biar lengkap di riwayat jabatan. Tapi kalau makin kesulitan, dia cukupnya hanya riwayat jabatan pertama kali diangkat, kemudian sampai sekarang gitu aja nanti. Ada dua riwayat jabatan jadinya nanti, kayak. Ngerti kayak ya? Oh. Ngerti ya? Iya. Misalnya tadi beli Gus di tahun 2014, dia nambah lagi riwayat jabatan di sana di tahun 2014, tapi tidak aktif. Dia nambah aja seperti tadi tahap-tahapannya, seperti SK-nya, nomor SK-nya berapa, yang tanda tangan siapa, tapi centang aktifnya enggak. Dia hanya input aja riwayat jabatan pertama kali diangkat sebagai pegawai non PNS sampai sekarang. Nah sekarang diupdate yang riwayat jabatan dia beliau sekarang. Tapi dari tadi teman BKD bilang enggak usah dulu itu difokusin, kita fokusnya ke riwayat jabatan tahun 2022. Itu aja intinya sekarang dulu. Ya ke belakangnya baru nanti bisa dilengkapin sambil jalan. Ya itu kayak ya, ngerti ya? Ya, Beli Gus sudah tadi. Nanti ke depan nanti kita cek lagi Beli Gus gininya setelah KTP itu ada beberapa. Ternyata ada beberapa juga Beli Gus yang memang NIK sama NIP-nya ini berbeda karena pembacaan sistem di KTP-nya. Kayak gede angka 4 dibaca 1. Tapi katanya teman enggak masalah katanya. Karena yang penting username SSO tidak berubah ya Beli Gus ya. Tetap NIK yang asli ya. Tetap Rah. Oh ya. Tetap nik SSO yang asli. Ya. Apa perlu ganti KTP Rah? Print baru. Ya, nanti Gus kita cek lagi ya nanti sama-sama nanti bareng-bareng. Siap. Gus udah permanen ya nih. Ada lagi teman-teman yang angkat tangan ki banyak. Tadi mau Ani. Halo, malam, Rah. Oh, malam mau gimana? Masalah Tiang sama seperti Agus, Tiang sudah upload, sudah verifikasi, tapi itu dah Tiang tambah bukan mengedit yang sebelumnya. Jadi minta tolong nanti biar ditolak dulu sama Pak Murje. Oh ya, nanti tak cek dulu. Nanti kan ada rekapan di SSO-nya Pak Kadek ya, karena Pak Kadek sebagai operator admin OPD-nya yang memverifikasi data Simpeknya mau nanti sama teman-teman. Nanti Tiang akan coba akses demo di sana siapa saja yang sudah ngirim iki ya. Kemudian nanti kalau memang sudah kelihatan double, nanti kita akan tolak dulu. Nanti biar nanti masing-masing individu yang akan mendelete nanti salah satu biar nak double. Berarti mau double kelihatannya mau ya sama ya? Enggak sih ya. Ya sih double, tapi yang Tiang tambahkan itu kelihatan tidak aktif. Yang ditambahkan kelihatan tidak aktif ya? Iya. Berarti yang lama aktif. Tapi isiannya sudah sama. Isiannya sudah benar. Sudah benar. Tapi yang di awal itu enggak Tiang edit enggak mau. Terus itu karena enggak mau lah makanya Tiang tambahkan. Tapi setelah selesai kelihatan enggak aktif. Oh, yang mau tambahkan ini kan enggak aktif ya? Iya, betul. Oh ya, karena harusnya dicentang tidak aktif dulu baru diaktif nih. Itu contohnya. Nah, ya nanti yang coba cek nanti, dulu ya satu-satu ya. Tolong biar ini ya, biar yang perbaiki nanti lagi. Atau mungkin gini nanti kesepakatan nanti yang sudah terlanjur mengirim kita akan batalin dulu. Ya nanti yang sama Pak Murjal bagaimana proses nanti. Tapi kalau yang sudah terlanjur diverifikasi BKD gitu misalnya sudah aktif ya
Saya semua niki sudah duluan ya, gitu. Kalau sudah diverifikasi BKD. Tapi kalau masih diverifikasi apa namanya verifikasi OPD sih, yang OPD. kelihatan tadi OPD, verifikasi Oh OPD tadi masih di kelihatan. OPD mau ya, masih di OPD ya. Iya, barusan Oh, yang ya. cek masih verifikasi OPD. Oh, berarti masih bisa dikembalikan, namun kalau di BKD nanti susah ya nanti ya. Ya, makasih Mo. Nanti kita akan cek dulu nanti ya sama Mujang ya. Makasih. Iya. Oke, lanjut. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin apa namanya bertanya, biar tidak terlalu malam juga karena besok niki agendanya lumayan padat niki di kantor. Lumayan padat niki, ada beberapa agenda kegiatan besok niki. Ayo, silakan ada lagi Bapak Ibu. Saya batasi ya sampai kurang lebih 9.15 ya, kurang lagi dari 10 menit lagi. Kalau memang tidak ada yang bertanya ya kita sudahi pertemuan ini. Nanti dokumentasinya ini kita akan kirim ke BKD juga nanti sebagai laporan, ke Pak Kadek juga, ke Kabak Umum, kemudian ke Pak Sekwan juga nanti saya akan kirim sebagai laporan kami sudah melakukan sosialisasi terkait proses penginputan riwayat jabatan di Simpek. Silakan, ada lagi? Oh, ada lagi yang angkat tangan. Silakan. Pak Merta angkat tangan sama Oppo A5 2020. Mungkin lupa di name. Jangan lupa mengisi daftar hadir Bu ya, Bapak Ibu. Yang sudah tiang share di link, mungkin tiang share lagi ya. Biar bisa di Nah, ini itu sudah tiang share di link chatnya. Yang Bapak Ibu yang belum sempat absen, silahkan melakukan absensi ya. Beli Kadek Mastika bilang buram nggak kelihatan. Ampura beli tadi. Share screen-nya nih yang tidak terlihat nih. Ada? Silakan yang mau ini. Link absennya masuk ke Zoho ya? Ya, Zoho Form. Nanti ada tanda tangan. Tanda tangan digital. Oke. Iya. Daftar malu? Enggak daftar nak. Tinggal klik aja linknya tuh. Kalau yang buat Zoho Form-nya daftar, harus punya akun dia. Tapi kalau yang kita enggak. Ini gimana caranya nih, belum orang nggak paham saya. Apanya nggak paham nih? Gini caranya. Udah saya klik. Kan Cara ngapain? Beli murah yang chat lewat WA itu begitu kelihatan, jadi gimana caranya ngabsennya? Gimana? Bang Idang nge-share konten kan caranya Rah? Bentar. Pandu nih bentar nih. Banyak yang nggak. Saya gaptek soal. Oh, daftar. Sebentar. Kayaknya sih nggak perlu daftar. Tadi saya coba sih nggak gini dia. Tidak ada daftar absensi. Sebentar ya. Agus Tirto, senyum dek, senyum. Agus Tirto. Oke, sambil ngobrol nggak apa-apa, sambil sapa teman-temannya boleh. Karena terlalu tegang. Niki yang masih ngakses gini teman ya. Apa namanya yang akan coba dumun terkait absensi. Nah, itu baru koin malu beli, pasang tegang di.
Tadi milu kedek nih Gus. Hahaha. Jangan sing. Kedek kan dek sengket. Jenggot Agus Tirto bubut lalu. Jauh pendidik kedek beli. Yang cara anak ngabsen nih sih ngerti Kang Not. Sabar dulu Pak, sabar dulu Pak. Karena ini ada tanda tangan digital soalnya. Masih di record ini, Rah? Masih, Pak. Oh, iya. Oh, Pak Man Murjo, Bo. Ngenah, Bin. Ah, mana dia? Pak Mang Murjo. Pak Mang, silakan masukannya Pak Mang. Cek beceng-ceng kan udah di Banjar. Kalau ya sedikit kata-kata dari Pak Mang Dumun sambil menunggu Niki. Izin beli. Izin, Loh, kok ada Ari? Kok ada Ari? Ada Ari. Loh, kok ada Gantian selundupan ganti nih? Kok ada yang nyelundup nih? Yang kan Nih, Dade nggak bisa absen. yang lagi Dade yang lagi pelanggaran deh, pelanggaran nih. Katanya santai beli. Hah? Push up malu apa namanya tangan segitiga lu kayak. besok alpa. Sambil gini ada yang ingin ditanyakan lagi nih. Yuk, siapa lagi sambil yang mengakses absennya Dumun? Sih. Oke, Bapak Ibu yang sudah share di chat nih linknya. Nah, silahkan bisa. Sekarang mudah-mudahan sudah bisa ngabsen. Nanti ada tantangan digital nih. Karena Niki nanti yang kirim laporannya ke BKD nanti. Silakan dicoba, mudah-mudahan bisa.
Nama di absen sesuai SK, Rah. Boleh ya, sesuai SK aja semua. Nana masih digabungkan masih ya? Masih beli gimana? Nanti bantu apa namanya share absennya ini di grup ya, biar bisa nanti ada banyak yang masuk di sana. Tak copy ke WA-nya gitu. Oh iya, ini dapat ngirim WA. Ada beberapa teman-teman yang belum gini ya, belum verifikasi data ya. Ya. Ntar tak jelasin dikit. Ambil ini. Berarti yang belum verifikasi data ini adalah teman-teman yang dari waktu ini berarti belum sempat mengakses SSO berarti ini belum melengkapi data-data yang ada di SSO-nya. Sudah lengkap beli murah, cuma kan udah diverifikasi tuh yang pertama. Sekarang kan mau mereka masukin data yang 2022, tapi nggak bisa gitu. Kayak gitu kelihatan. Kayak yang saya kirim tuh. Pertama itu dia minta verifikasi email dulu kan, sudah terverifikasi emailnya kan? Sudah. Kemudian yang kedua verifikasi KTP. Nah, KTP udah. Sudah. KTP sudah. Nah, setelah verifikasi KTP itu kadang-kadang gagal karena dia tidak bisa membaca angkanya itu, angka pada KTP. Itu udah kejadiannya di Agustina. Dia ada KTP-nya itu nomor 8, angka 8-nya itu hilang dia. Sehingga terbaca 3 di sana. Itu yang menyebabkan biasanya Kemudian verifikasi nomor telepon. Itu bisa, sudah kan biasanya kan? Pasti bisa, rata-rata sih teman-teman yang sudah verifikasi nomor HP sih. Nah, cuma KTP-nya ini aja yang memang ini. KTP-nya aja yang memang agak susah jadinya ini. Kalau udah terverifikasi semua mau kebuka gitu ya? Ya, kalau sudah terverifikasi semua itu kayak email, KTP, nomor HP, itu nanti baru bisa muncul kantor virtual SSO-nya nanti. Ya. Iya. Habis itu Ibu Swandewi absennya, Bu. Ibu Swandewi masih gabung ya. Kalau bisa absennya lewat gini, Bu. Ibu pakainya Internet Explorer nih. Memang dia tidak bisa support dia di Internet Explorer. Kalau dia sarankan di Google Chrome atau Mozilla yang sudah paling update nih. Dari sana baru bisa buka kentanya Niki, absensinya Niki. Karena Niki terkait ada tanda tangan digitalnya Niki. Ibu tadi makainya Niki pakai Internet Explorer, memang dia tidak support di sana. Pakainya Niki di Google Chrome atau lewat HP boleh Bu. Nih Nana kan sudah share dia. Sudah share kayak ya absennya di grup kontra. Nah. Sudah. Nah, nanti di share di sana bisa dibuka lewat HP. Kalau dari HP saya yakin semua pasti bisa di sana. Oke, kira-kira Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Biar tidak terlalu malam juga, biar tidak mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu, mengingatkan besok Niki kembali beraktivitas nih, bekerja di kantor sebelum nanti kita merayakan Hari Raya Nyepi. Karena besok lumayan nih kegiatannya, ada Zoom meeting juga, ada rapat tertutup juga, habis itu juga ada Zoom meeting jam 1 juga nanti ada. Cukup Rah, sementara cukup. Cukup ya, Gus ya, biar nggak terlalu lama nih ya. Nah, nanti ke depannya begini, ke depannya teman-teman yang sudah pernah mencoba dan sudah berhasil, walaupun memang masih ada maupun masih ada sedikit yang salah, mungkin nanti mohon saling membantu teman-teman yang lain. Kalau ditanya gitu silakan dibantu biar nanti tidak terfokus di satu orang. Sebenarnya itu tujuannya. Saya juga bersama teman-teman di sini melakukan sosialisasi.
Tujuannya adalah biar kita semua saling bantu, saling melengkapi semua, terutama teman-teman yang memang kekurangan perangkat di rumahnya, kita akan berusaha bantu di kantor, tapi tidak satu orang nanti yang numplak untuk dibantu, karena Nike melakukan proses yang lama. Apalagi dokumen-dokumennya Nike juga harus disiapkan dulu berupa PDF. Bahkan nanti pada sampai sana, bawa di-scan, bawa dengan tinggi, Nike melakukan prosesnya agak lama sedikit. Oke, kira-kira ada lagi nggak? Mudah-mudahan tidak ada. Nanti ke depannya kita sering-sering di kantor aja nanti, tapi terkait pengisian riwayat jabatan Niki nanti. Mbak Ani ada lagi? Oh, ada. Enggak, makasih Rah. Aman. Tadi cuma tadi mau nanya kalau udah berhasil absen harus SS apa enggak? Lupa soalnya SS. Oh, jangan. Karena di sini nanti ada terekam kok nanti ya, terekam datanya. Enggak usah dia langsung rame. Oke. Makasih. Udah bisa keluar kah? Sebelum saya tutup ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Baik, sementara seperti itu ya dulu sosialisasinya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depannya Bapak Ibu dapat melakukan penginputan riwayat jabatan secara mandiri juga, dan nanti bisa membantu teman-teman atau rekan-rekan yang lain yang mengalami kesulitan. Kita saling bantu, saling backup di sini. Kemungkinan ke depannya Niki yang ada inovasi sedikit, akan lebih sering terkait Zoom meeting seperti ini di lingkungan Setwan. Tidak hanya teman-teman, nanti kita akan mengundang juga para pimpinan, nanti masukannya ke depan seperti apa nanti, karena Niki koordinasi Niki memang sangat perlu ke depannya, karena ke depannya nanti proses digitalisasi data-data kepegawaian ini sangat intens sekali Pak Sekda seperti ini, karena nanti tujuannya adalah mengurangi kertas harusnya paperless-nya. Baik, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kurang langkungnya. Saya ucapkan terima kasih dan tiang sinap untuk para Santi. Om, Santi, Om. Bapak Ibu diizinkan untuk lift-nya. Semua Bapak Ibu.